adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali dalam IHMPT hari ini ya Kak Dimas ya, dengan Kak Olin dan Kak Dimas. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini adik-adik. Silakan duduk yang tenang, ambil Alkitabnya, disiapkan. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 9, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 7, Ya Tuhan kami puji namamu yang besar. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih Engkau telah menyertai kami dalam istirahat malam kami, sehingga kami pada hari Minggu pagi ini bisa kembali berkumpul dan kami akan memulai ibadah IHMPT. Kiranya Kau berkati semuti kami dengan Roh Kudus-Mu dan menemani kami dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 46, Besarkan Nama Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman kita pada hari ini, dan berikutnya kelas akan dibagi Dwi dengan Eka dan Eka. Disiapkan adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Vio. Kak Vio akan membawakan firman pada hari ini. Gak terasa ya, kita udah masuk ke bulan ke-8 di tahun 2020, masih tetap bertatap muka secara online seperti ini. Gak apa-apa, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan sekarang. Nah, kakak sebelumnya mau tanya nih sama adik-adik,
Pernah nggak sih adik-adik itu merasa gede rasa atau GR atau merasa diri adik-adik itu hebat saat adik-adik berhasil memperoleh atau mencapai sesuatu yang selama ini adik-adik inginkan atau yang adik-adik dapatkan dengan penuh pengorbanan? Mungkin jawabannya iya ya dari adik-adik. Nah, dalam perikop bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, bacaan firman Tuhan kita ini berisikan pidato atau khotbah pengajaran Musa bagi bangsa Israel sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan untuk menduduki wilayah tanah Kanaan. Di sini, Musa mau mengingatkan bangsa Israel bahwasanya keberhasilan yang akan mereka dapatkan nanti, yaitu keberhasilan mereka menduduki tanah Kanaan, semata-mata bukan karena kehebatan mereka, tetapi hanya karena kuat kuasa Allah yang telah memimpin mereka, yang berawal dari Allah menampakkan dirinya kepada Musa di Gunung Horeb sebelum ia mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, hingga penyertaan Tuhan saat mereka hendak menyeberangi Sungai Yordan. Nah, Israel sendiri akan menyeberangi Sungai Yordan dan mereka akan segera memasuki tanah Kanaan dan merebut tanah itu dari bangsa Kanaan. Ia akan menaklukkan setiap raja, bahkan kerajaan di sana, dan mereka akan menguasai semua wilayahnya. Penduduk Kanaan itu bukan orang yang lemah ya adik-adik. Mereka itu sangat kuat. Bahkan ada keturunan orang enak di sana. Kalau kita baca bacaan ayat Alkitab kita tadi, orang enak ini terkenal sebagai orang-orang yang kuat, yang besar seperti ras raksasa begitu. Nah, sedangkan Israel ini siapa sih? Israel ini pada saat itu dianggap sebagai bangsa yang kecil, bangsa yang tanpa persenjataan lengkap, dan bahkan beberapa masa mereka hidup tanpa identitas, tanpa wilayah. Bahkan mereka nggak punya hal-hal lainnya yang diperlukan untuk disebut sebagai suatu bangsa seperti itu. Tapi mereka akan menghadapi bangsa Kanaan yang memiliki persenjataan yang luar biasa hebat, yang punya tembok-tembok tinggi, bangunan yang kokoh dan berlapis yang sangat sebenarnya tidak mudah untuk diruntuhkan. Tetapi di sini Tuhan mau mengingatkan bahwasanya semuanya itu akan mereka dapatkan saat mereka tetap rendah hati, tetap mengingat bahwa semuanya itu mereka dapatkan hanya karena kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, di sini Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan membuat mereka dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Adik-adik perlu ingat bahwasanya itu bukan karena Israel itu baik atau prestasi-prestasi Israel itu luar biasa yang membuat Allah itu jatuh hati dan memberikan mereka milik pusaka, yaitu tanah Kanaan itu bagi mereka. Tetapi semata-mata itu adalah karena janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Bapak Abraham. Seperti itu adik-adik. Jadi perlu adik-adik ingat juga hal itu, dan jangan membanggakan diri untuk apa yang adik-adik dapat, tapi adik-adik harus tetap rendah diri, karena rendah hati maksud kakak, karena itu semua ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan itu pula bukan karena keberhasilan bangsa Israel itu bukan karena bangsa Israel kuat dan gagah adik-adik, tetapi semata-mata karena rancangan Tuhan dan ketetapannya akan Israel. Dan juga bukan karena kesetiaan dan kebaikan bangsa Israel, melainkan Tuhan sedang menjatuhkan hukuman kepada bangsa-bangsa yang akan ditaklukkan oleh Israel itu, yaitu bangsa Kanaan. Karena bangsa Kanaan melakukan banyak sekali dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau memunahkan mereka melalui bangsa Israel. Nah, di sini Musa mau mengingatkan bangsa Israel bahwasanya mereka harus tetap memiliki kerendahan hati kepada Tuhan, karena semua pencapaian Israel itu adalah karya Tuhan sendiri, agar mereka dapat
berjalan di dalam kasih dan mengikuti ketetapan Tuhan, dan agar supaya bangsa Israel tetap saling membutuhkan dan saling menghargai satu sama lain. Nah, dari bacaan Alkitab ini, apa sih yang mau kita ambil adik-adik untuk kehidupan kita sehari-hari? Kakak mau mengkolerasikan seperti kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin kita sama-sama tahu sejarah kita, bahwasanya kita adalah bangsa yang pernah terjajah selama 4 abad adik-adik. Itu bukan waktu yang singkat ya. Maka dari itu, kemerdekaan yang kita miliki sekarang itu adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Itu bukan karena usaha, karena kehebatan, karena prestasi kita. Bukan, tapi pertama-tama itu adalah karena Tuhan mengasihi kita. Maka daripada itu, kita hendaknya terus berpengharapan kepada Tuhan, tetap rendah hati kepada Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari bangsa kita ini, dan terus mendoakan bangsa kita ini. Terlebih di saat-saat sekarang ini adik-adik, kita mari bersama-sama berdoa untuk bangsa kita, dan juga kita melakukan bagian-bagian kita di dalam kita berbangsa dan bernegara. Seperti mungkin kita sebagai pelajar, kita belajar yang baik agar supaya kita bisa memajukan negeri ini. Di sini juga melalui perikop bacaan kita mau diingatkan untuk bahwasanya kita harus mengasihi Tuhan sebagai respon iman kita adik-adik. Bahwasanya kita membutuhkan Tuhan setiap waktu. Sebab tanpa Tuhan kita itu bukan apa-apa adik-adik. Kita pasti binasa. Maka dari itu wujudkanlah kebutuhan kita akan Tuhan dengan datang berdoa pada Tuhan, juga rajin membaca Alkitab. Mengasihi Tuhan juga bukan berarti hubungan kita saja dengan Tuhan yang semakin kita eratkan, tapi terlebih adik-adik juga kita harus mengasihi sesama kita. Itu yang perlu kita ingat bersama. Kita pun di bulan Agustus ini, pertengahan bulan 17 Agustus nanti akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk selalu kita syukuri kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita ini. Dan sebagai orang beriman, kiranya kita boleh menjadi contoh dan teladan hidup yang menghargai kemerdekaan dan mewujudkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati adik. Ya, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita resapi, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Amel. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau ucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami masih boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman teruna kami yang lain di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar itu. Kami boleh belajar dari kasih Tuhan yang
dialami dan dirasakan oleh bangsa Israel saat itu. Dan biarlah kami tidak seperti orang Israel yang tegar tengkuk Tuhan, tapi kami boleh meresponi kasih Tuhan dengan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dan Tuhan, tolonglah kami Tuhan agar kami bisa melakukan setiap firman yang sudah kami dengar itu. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, di mana-mana tempat GPIB berada, biarlah bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GPIB Maranatha Denpasar ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai setiap pelayan-Mu yang ada di sini Tuhan, apapun setiap bagian-bagian yang ada. Dan juga berkatilah Ibu Pendeta Ivon sebagai KMJ kami dan juga gembala kami di gereja ini Tuhan. Berilah hikmat kebijaksanaan agar bisa mengayomi setiap jemaat yang ada dan juga setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di sini, bisa menjadi berkat juga bagi setiap orang yang ada di tengah-tengah persekutuan kami ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar para pemimpin-pemimpin kami baik di pusat maupun di daerah bisa mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, tidak menggunakan wewenang mereka dengan semena-mena, tapi mereka bisa memperjuangkan, mereka bisa memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan juga kebaikan bagi orang banyak. Terlebih khusus untuk Bapak Presiden kami dalam menghadapi setiap tantangan di negara kami ini Tuhan, berikan beliau hikmat agar beliau bisa memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan, dengan jujur, dan setiap keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil itu sungguh-sungguh tepat dan sungguh-sungguh berguna bagi setiap rakyat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi yang melanda bangsa kami ini Tuhan, bahkan dunia ini. Kiranya Tuhan tolong setiap kami yang ada tinggal di dalamnya Tuhan, biar kami tetap menjaga kesehatan kami dan kebersihan kami bisa menjaga satu sama lain dengan memperhatikan setiap protokol yang dianjurkan Tuhan, dan juga untuk setiap tenaga kesehatan, aparat keamanan, semua yang berjeri lelah Tuhan setiap harinya. Tuhan menolong, Tuhan sempurnakan agar pandemi ini boleh cepat berlalu dan setiap orang-orang yang sakit boleh berangsur-angsur sembuh ya Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa untuk pendidikan para adik-adik teruna kami. Bapak Engkau berkati agar setiap adik-adik kami di rumah mereka di dalam tahun ajaran yang baru ini, mereka boleh dimampukan untuk mengikuti setiap pelajaran demi pelajaran. Dan kami pertaruhkan setiap masa depan adik-adik teruna kami di dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberikan mereka kecerdasan, akal budi, kepintaran. Terima kasih Tuhan, berkatilah orang tua kami dengan pekerjaan dan usaha mereka, berikan kesehatan, umur panjang, jauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap orang tua kami, papa dan mama kami, agar mereka bisa tetap bekerja dengan sukacita dan rezeki berkat dari Tuhan akan mengalir dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna kami. Tuhan berkati kakak pelayan, Kak Yosi sebagai ketua saat ini, biarlah semua pelayan pengurus bisa saling bekerja sama dan saling melayani, mengasihi satu sama lain. Dan juga setiap teruna Tuhan, kami bisa sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan di dalam wadah Pelkat PT ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa, setiap ucapan syukur, permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doksologi. Ntar diedit ya bagian ini.
mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiringi. Adik-adik, kita sekarang akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Engkau telah memimpin ibadah kami ini. Dari awal hingga berakhirnya ibadah kami boleh jadi hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Berkatilah kakak layan dan adik-adik layan dimanapun kami berada Tuhan, selalu dalam lindungan tangan pengasihan-Mu. Kiranya Kau selalu menyertai kami ya Bapa. Adik-adik, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kak Olin dan Kak Dimas ada sedikit pengumuman. Jadi nanti adik-adik kita akan ada satu kegiatan online, yaitu kita akan bikin conference via Google Meet ya. Google Meet Kak Dimas. Nanti informasinya schedule-nya kapan, jamnya kapan, hari apa, nanti kita akan informasikan Di grup? Ya, di WhatsApp grup adik-adik Teruna. Jadi pastikan selalu cek ya isi dari WhatsApp grup. Itu aja, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.